Baik, selamat pagi buat seluruh siswa kelas 8. Lanjutan daripada materi kita. Untuk materi PJOK hari ini, kita akan masuk di bab yang keempat di halaman 38. Jadi ketika menonton video ini atau materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai kebugaran jasmani dan senam lantai, maka Sarmarbun harapkan seluruh siswa juga membuka buku LKS PJOK-nya. Ya, materi kita sekarang di halaman 38 bab yang keempat, yaitu mengenai kebugaran jasmani dan senam lantai. Tetapi minggu lalu sudah kita bahas mengenai kebugaran jasmani, dan saat ini akan kita lanjut dengan yang namanya senam lantai. Ya. Jadi sedikit saya akan review kembali tentang materi kita minggu lalu, yaitu berbicara mengenai kebugaran jasmani. Namun sebelum kita masuk ke review yang tadi, saya ulangi lagi mengenai tujuan daripada pembelajaran kita di materi bab yang keempat mengenai kebugaran jasmani dan senam lantai. Jadi di dalam materi ini, di dalam pembelajaran ini, tuntutan daripada pembelajaran ini kepada siswa itu yang pertama itu siswa mampu menjelaskan makna daripada kebugaran jasmani. Nah, yang kedua adalah siswa harus mampu mempraktekkan teknik guling depan, guling belakang, dan guling lenting. Ya, jadi ini tuntutan daripada pembelajaran kita untuk materi kebugaran jasmani dan senam lantai. Baik, sekarang kita akan review sedikit mengenai pelajaran kita minggu lalu, yaitu berbicara mengenai kebugaran jasmani. Dikatakan bahwa kebugaran jasmani itu adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas. Ya, kemampuan, kesanggupan untuk melakukan kerja atau aktivitas, mempertinggi daya kerja tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Itu pengertian daripada kebugaran jasmani. Ya, jadi kebugaran jasmani ini sebenarnya menyangkut terhadap kemampuan daripada penyesuaian tubuh seseorang terhadap perubahan tubuh yang disesuaikan. Ya, itu bisa kita lihat secara aktivitas tertentu yang digambarkan atau yang dilakukan seseorang, ya, untuk berbagai tingkat kegiatan fisik. Nah, kemudian minggu lalu sudah diterangkan juga atau sudah dijelaskan bahwa upaya untuk pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani itu salah satu caranya adalah melakukan beberapa latihan kebugaran jasmani secara teratur, ya. Itu. Jadi berikut beberapa manfaat yang sudah kita pelajari minggu lalu mengenai bagaimana manfaat dari ketika kita melakukan kebugaran jasmani atau sering disebut dengan kebugaran tubuh. Yang pertama itu yang kita peroleh daripada manfaat yang kita peroleh dari kebugaran tubuh itu, yaitu meningkatkan sirkulasi darah dalam sistem kerja jantung. Jadi orang yang sering melakukan kebugaran jasmani atau kebugaran tubuh itu, poin pertama yang diperoleh dari manfaatnya adalah meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Kemudian yang kedua yang kita peroleh manfaatnya adalah meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih energik. Dan yang ketiga yang kita peroleh adalah memiliki kemampuan pemulihan organ-organ tubuh secara tepat setelah selesai latihan. Kemudian yang keempat yaitu memiliki respon tubuh yang cepat. Jadi itu manfaat daripada ketika kita melakukan kebugaran jasmani atau kebugaran daripada tubuh. Siswa kami boleh lihat di halaman 39 di LKS-mu. Ya, itu review mengenai kebugaran jasmani. Kemudian latihan-latihan kebugaran jasmani itu mencakup latihan akan kekuatan, ya. Kemudian latihan akan kecepatan, kemudian latihan daya tahan, serta latihan kelentukan atau fleksibilitas. Jadi itu macam-macam daripada gerak atau latihan-latihan yang dilakukan
dari kebugaran jasmani. Berbicara mengenai latihan kekuatan, itu kita bisa lakukan yaitu mengenai latihan kekuatan otot. Contohnya kita latihan push up, kemudian kita latihan sit up, itu mengenai latihan kekuatan, untuk melatih kekuatan. Kemudian untuk melatih kecepatan itu kita melakukan lari cepat, ya, lari cepat, kemudian lari menuruni bukit dan lari menaiki bukit. Kemudian untuk melatih daya tahan otot juga kita bisa lakukan seperti yang sering disebut dengan bench press, ya. Kemudian bisa kita lakukan dengan leg press. Nah, itu dia berbicara mengenai kebugaran jasmani. Nah, saat ini kita akan masuk dalam materi lanjutan dari bab yang keempat, yaitu berbicara mengenai senam lantai. Ya, senam lantai ini merupakan salah satu cabang olahraga senam yang dilakukan di atas lantai atau lapangan dengan menggunakan matras. Ya, jadi ingat, pengertian daripada senam lantai itu, ini merupakan salah satu cabang olahraga senam yang dilakukan di atas lantai atau lapangan dengan menggunakan matras. Kenapa harus menggunakan matras? Karena tujuannya adalah untuk memperkecil atau meminimalisir akan cedera yang dialami ketika misalkan nanti terjadi kesalahan atau hal-hal yang kecil terhadap seorang atlet ketika melakukan senam lantai. Jadi untuk memperkecil resiko cedera, ya, makanya digunakan matras. Jadi senam lantai ini dilakukan di atas lantai dan bisa juga di lapangan dengan syarat harus menggunakan matras. Itu pengertian daripada senam lantai. Nah, aktivitas daripada senam lantai ini memerlukan beberapa pengembangan komponen kebugaran jasmani. Ya, memerlukan pengembangan komponen, yaitu pengembangan tersebut adalah yang sering disebut dengan apa? Pemanasan. Ya, tujuannya itu untuk mendukung daripada senam lantai yang akan kita lakukan. Ya, untuk mendukung. Jadi pemanasan itu atau sering disebut dengan warming up itu sangatlah penting karena dilakukan sebelum memulai senam lantai. Jadi di sana kita lihat di halaman 41 apa manfaat daripada pemanasan atau warming up sebelum kita melakukan senam lantai. Yang pertama dikatakan di sana memberikan efek rileks terhadap tubuh dan pikiran. Ya, memberikan efek rileks terhadap tubuh dan pikiran. Kemudian yang kedua, mempersiapkan tubuh untuk melakukan olahraga. Yang ketiga, melancarkan peredaran darah, syaraf, dan memperluas ruang gerak persendian. Kemudian yang keempat adalah menghasilkan tenaga tanpa rasa lelah yang prematur atau kelelahan yang belum saatnya. Jadi setiap kita sebenarnya melakukan olahraga, bukan hanya di senam lantai, kita haruslah mengutamakan dulu yang pertama apa? Pemanasan atau yang disebut dengan apa? Warming up. Karena manfaatnya dan atau efeknya itu kita bisa rasakan. Ya. Di poin yang keempat dikatakan menghasilkan tenaga tanpa rasa lelah yang prematur. Jadi kelelahan itu tidak akan muncul pas sebelum saat itu juga. Jadi ada beberapa manfaat yang kita peroleh daripada pemanasan atau warming up. Jadi sangat penting. Jadi sebelum melakukan olahraga atau misalkan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebugaran jasmani kita, perlu dilakukan apa? Pemanasan. Nah, untuk berikutnya kita akan lihat macam-macam aktivitas dalam senam lantai. Jadi pada materi ini ada 3 aktivitas dalam senam lantai yang akan
kita pelajari. Yang pertama itu mengenai guling depan atau yang sering disebut dengan forward roll. Ya. Guling depan ini merupakan gerakan guling ke arah depan, makanya dikatakan guling depan atau forward roll. Caranya, bagaimana cara melakukan guling ke depan? Yang pertama, sikap awal dimulai dengan jongkok. Ya, sikap awal dimulai dengan jongkok. Jadi kalau misalkan kita bahas kembali materi di kelas 7, ada dua cara sebenarnya ketika misalkan kita melakukan guling depan. Yaitu bisa dengan cara berdiri tegap. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara jongkok. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai teknik daripada guling depan dengan melakukan guling depan sebagai berikut dengan cara jongkok. Yang pertama, sikap awal diawali dengan jongkok. Kedua lengan lurus ke depan. Kemudian simpan kedua telapak tangan di atas matras, selebar bahu dan dagu kenakan ke dada. Nah, sikap yang kedua yang harus kita lakukan adalah kedua tungkai diluruskan, usahakan berat badan ada pada kedua tangan. Kemudian letakkan pundak di atas matras. Setelah itu tolakkan kedua tungkai sampai badan tubuh mengguling. Sebelum kedua kaki mendarat, peganglah lutut dengan kedua tangan. Sikap akhir daripada guling depan ialah jongkok seperti sikap semula. Jadi kembali ke posisi yang semula. Jadi ketika misalkan kita mau mengakhiri guling depan ini, maka posisi daripada badan kita itu kembali terhadap sikap yang semula. Siswa kami boleh baca bagaimana cara melakukan guling depan. Jelkesmu ada teknik-tekniknya, ada 4 poin di sana dijelaskan. Kemudian di sana sudah digambarkan. Di sini juga Sir Marbun sudah gambarkan bagaimana cara melakukan teknik daripada guling depan, ya. Kemudian yang kedua yaitu macam-macam aktivitas dalam senam lantai yang kedua yaitu guling belakang, ya. Jadi guling belakang ini sering juga disebut dengan apa? Back roll. Back roll ini merupakan gaya gerakan senam yang dimana posisi badan berguling ke arah belakang badan melalui bagian belakang badan, yaitu pengertian daripada guling ke belakang atau yang sering disebut dengan apa? Back roll. Cara-caranya sama seperti di guling depan. Di LKSmu ada di sana 5 tahap. Sikap awal itu sikap diawali dengan jongkok. Ya, kemudian pada akhirnya nanti setelah selesai teknik ini, maka sikap posisi daripada seorang siswa ketika sudah melakukan ini kembali ke sikap awal yang semula tadi. Nah, kemudian aktivitas yang ketiga dalam senam lantai yaitu mengenai guling lenting. Ya, jadi guling lenting ini adalah latihan yang memerlukan keberanian dan koordinasi otot tubuh, terutama otot lengan. Jadi perlu di sini apa? Keberanian dari seorang atlet atau seorang siswa untuk melakukan guling lenting. Yaitu tadi macam-macam daripada aktivitas dalam senam lantai. Jadi untuk pelajaran kita hari ini kita hanya bahas 3 macam dari aktivitas dari senam lantai. Yang pertama yaitu guling depan atau yang sering disebut dengan forward roll. Kemudian guling belakang atau disebut dengan back roll. Dan yang ketiga adalah guling lenting. Oke, baik. Saat ini saya akan berikan video bagaimana cara melakukan atau teknik melakukan guling depan, melakukan guling belakang, dan yang terakhir adalah melakukan guling lenting. Jadi tolong benar-benar diperhatikan bagaimana cara melakukannya melalui panduan daripada video ini. Karena kalau kita kembali di dalam tujuan pembelajaran, dikatakan dari materi yang saat ini kita bahas, dituntut kepada siswa harus mampu mempraktikkan teknik guling depan, guling belakang, dan guling lenting. Jadi ketika kita sudah selesai membahas tuntutan daripada pembelajaran ini, siswa harus mampu mempraktikkan bagaimana cara teknik guling depan, guling belakang, dan
guling lenting. Baik, saat ini saya akan putar mengenai video daripada guling depan, guling belakang, dan satu lagi adalah guling lenting. Baik, ini yang pertama adalah teknik melakukan guling depan atau yang sering disebut dengan apa? Forward roll. Ya, perhatikan di sana ada cara-cara yang sudah dijelaskan. Yang terakhir, bergulinglah ke depannya. Baik, kita akan ulangi videonya. Perhatikan dia gerakan tangannya. Hanya saja posisi sekarang dia berguling ke depan dengan cara berdiri tegak, ya. Kalau pelajaran kita hari ini dia berguling ke depan dengan cara sikap awal jongkok. Jadi hampir sama, sikap awal aja yang membedakan. Sama seperti halnya juga dengan guling belakang, ya. Dia masih dalam posisi sikap posisi awal itu berdiri tegak. Seperti itu caranya. Perhatikan ya, ini senam lantai harus dilakukan di atas lantai atau lapangan dengan menggunakan mantra. Itu yang warna biru adalah mantra, tujuannya untuk menghindari resiko atau cedera saat kita melakukan senam lantai tadi. Baik, ini pengulangannya. Ini dengan apa? Back roll. Oke. Dan yang ketiga adalah kita akan lihat mengenai guling lenting. Ya, seperti apa guling lenting? Perhatikan. Nih, guling lenting. Itu berdiri dengan tegak. Nah, ini yang diperlukan keberanian dari seorang atlet atau seorang siswa ketika misalkan kita melakukan rangkaian daripada gerak guling lenting. Jadi sangat diperlukan keberanian. Nah, ini dia teknik daripada guling lenting. Nah, itu dia mengenai video tutorial daripada materi kita hari ini. Jadi kembali saya ingatkan bahwa yang pertama tadi sudah dijelaskan, sebelum kita melakukan aktivitas setiap olahraga perlu yang disebut dengan apa? Pemanasan, ya. Atau dalam bahasa asing itu sering disebut dengan apa? Warming up. Ya, jadi manfaatnya kita lihat di sana. Tujuannya ada beberapa poin, ada 4 poin. Nah, kemudian di dalam senam lantai ini ada 3 aktivitas yang sudah kita pelajari, yaitu mengenai guling depan, guling belakang, dan guling lenting. Ya, itulah 3 aktivitas yang harus kita pelajari dari materi kita mengenai senam lantai. Jadi tujuan utama daripada pembelajaran kita hari ini adalah siswa harus mampu mempraktekkan mengenai guling depan, guling belakang, dan guling lenting. Ya, jadi itulah materi kita hari ini. Saya harap siswa semua menonton video ini supaya mengetahui materi akan pembelajaran kita. Untuk lebih mendalam lagi, untuk lebih mendapatkan materi yang lebih, siswa kami boleh baca LKS-mu di halaman 38 sampai dengan halaman 41, ya. Itu sudah mendukung daripada materi pembelajaran kita hari ini. Jadi cukup sampai di sini pelajaran kita. Kiranya Tuhan memberkati.
tetap jaga kesehatan, dan ingat, jangan keluar-keluar dari rumah. Stay at home. Tuhan memberkati.